Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cendekia TV yang berbahagia, di sekian lama waktu yang telah kita lalui dalam hidup ini, beberapa detik di antaranya tentunya kita pernah begitu berharap kepada seseorang atau sesuatu. Kita juga pernah begitu takut. Sesaat pula kita pernah merasakan di benak kita begitu sering terngiang-ngiang, teringat-ingat tentang seseorang atau sesuatu. Bahkan karena perasaan-perasaan tadi, kita begitu siap untuk berkorban terhadap yang kita ingat, yang kita takutkan, sekaligus yang kita harapkan, serta yang kita kagumi tadi, dengan sepenuh ridho dan taat. Sahabat Cendekia TV, di saat kita merasakan seperti itu, mungkin kita sedang merasakan cinta, karena hal tadi adalah tanda-tanda cinta. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara tentang cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Mungkin saja kita akan tertunduk malu ketika merenungkan ayat ini. Di sekian waktu yang telah kita lalui dalam hidup ini, sering hati kita bergetar, berdebar-debar. Akan tetapi yang perlu kita tanyakan adalah, karena apa hati kita bergetar? Karena apa hati kita berdebar-debar? Apakah karena disebut asma Allah, atau karena disebut nama seseorang manusia yang kita kagumi, kita harapkan, bahkan dengan segala daya apa yang kita miliki, kita rela berkorban untuknya? Astagfirullahaladzim. Lalu di mana iman kita? Lalu kepada siapakah kita berikan cinta kita yang terdalam? Sahabat Cendekia TV, ketika makna ilah atau Tuhan adalah sesuatu yang kita takuti, yang diharapkan, yang ditaati dan yang dicintai, maka sekali lagi marilah kita merenung di jatah hidup yang telah kita lewati. Siapakah yang begitu kita takuti, yang begitu kita harapkan, yang begitu kita taati, dan yang begitu kita cintai? Mari bersyukur ketika jawaban dari pertanyaan tadi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sangat mungkin karena nafsu kita, jawaban pertanyaan tadi bisa berupa seorang manusia atau mungkin juga suatu benda. Berarti di saat itu mungkin saja kita sedang terlupa kepada Allah. Kita tidak cinta kepada Allah karena kita telah jarang mengingat Allah. Sudah tidak takut lagi kepada Allah, tidak lagi berharap kepada Allah, menjadi manusia yang pembangkang terhadap perintah Allah, dan tidak lagi siap berkorban demi ridho Allah. Jika terus seperti ini, mau dibawa kemana akhir hidup kita nanti? Sahabat Cendekia TV, dengan kasih sayangnya Allah telah memberikan begitu banyak pelajaran dalam Al-Quran tentang manusia-manusia yang salah menempatkan cinta yang terdalam. Kita semua telah tahu bagaimana kisah dari Fir'aun yang begitu cinta terhadap kekuasaannya, kisah dari Qorun yang begitu cinta terhadap hartanya,
kisah dari kaum Lut yang begitu cinta terhadap syahwatnya, dan kisah Zulaikha yang sempat terlena karena cintanya kepada fisik manusia. Tersebutkan juga dalam perjalanan hidup Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya. Dahulu ada seorang sahabat yang dikenal dengan nama Tha'labah. Tha'labah ini adalah sahabat yang saat itu miskin, sahabat yang mempunyai keterbatasan dalam masalah harta. Bahkan untuk sekedar pakaian saja dia harus bergantian dengan istrinya. Sehingga dikenal saat itu, saat Rasulullah dan sahabat yang lain menjalankan perintah sholat berjamaah, maka kadang sahabat melihat Tha'labah ini begitu cepat berlari atau begitu cepat bangkit dari duduknya setelah selesai salam dari sholat untuk terlihat terburu-buru keluar dari masjid atau dari tempat sholat. Dan itu berlangsung sekian lama hingga akhirnya informasi didapatkan bahwa kenapa Tha'labah terburu-buru setelah selesai sholat, karena dia harus bergantian untuk pakaian tersebut untuk dipakai sholat oleh istrinya. Dan kisah ini akhirnya tersampaikan kepada Rasulullah. Bahkan Tha'labah menemui Rasulullah dan Tha'labah memohon doa agar diberikan harta yang lebih baik dari saat ini. Dan dia mengungkapkan janjinya ketika mendapat harta ini, Allah mengabulkan doa itu, maka dia akan berusaha sebaik-baiknya menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menginfakkan hartanya, akan mensedekahkan hartanya, akan menzakatkan hartanya. Di awal Rasulullah telah memberikan peringatan sebenarnya kepada Tha'labah bahwa harta yang sedikit tapi disyukuri dan membuat kita tetap dekat pada Allah itu lebih baik. Tapi kemudian Rasulullah tetap mendoakan agar Tha'labah diberikan keluasan harta. Dan akhirnya terjadilah bahwa Tha'labah mempunyai harta yang semakin banyak, yang awalnya berasal dari beternak kambing sepasang, kemudian bertambah lagi sampai jumlahnya banyak, awalnya 40-an, berlipat-lipat, bahkan dikisahkan sampai ratusan bahkan ribuan. Dan sampai saatnya itu ada turun perintah untuk zakat. Dan karena dia mempunyai ternak yang banyak, maka juga harus dizakati. Maka saat itu ketika Tha'labah ditarik atau diminta untuk membayarkan zakat dari ternaknya, dia menolak. Dan ternyata tidak hanya sekedar penolakan itu yang ditunjukkannya. Ternyata justru karena hartanya yang semakin banyak, dia semakin sibuk mengurus ternaknya. Dia semakin mencintai mengurus ternak kambingnya yang sudah ratusan bahkan ribuan itu. Sehingga membuat apa? Yang dulu dia berlari-lari semangat untuk sholat berjamaah, kemudian segera kembali ke rumah untuk bergantian dengan istrinya dalam hal pakaian tadi, dia semakin jarang sholat berjamaah karena sibuk mengurus ternaknya. Dia suatu saat juga tidak datang sholat Jumat karena sibuk mengurus ternaknya. Sahabat Cendekia TV, begitulah gambaran bagaimana kecintaan pada dunia ternyata memberikan sesuatu yang tidak baik dalam pemahaman, memberikan sesuatu yang tidak baik dalam hal ibadah. Ternyata bisa seperti itu yang terjadi dalam kehidupan kita, seperti yang dikisahkan Al-Quran tadi sudah kita singgung, kisah Fir'aun, kisah kaum Lut, kisah Qorun, kisah Zulaikha dan sebagainya. Tapi di sisi lain, sahabat Cendekia TV,
maka juga kita sejenak kita resapi secercah hikmah dari kisah Handholah, sahabat yang bernama Handholah, tentang bagaimana meletakkan cinta sesuai dengan kadarnya. Saat itu Handholah, sahabat Rasulullah, baru saja menikah. Tidak ada yang meragukan tentang cinta Handholah kepada istrinya di malam pertama itu. Tetapi akhirnya juga tidak ada pula yang menyaksikan bahwa Handholah ternyata lebih mencintai Allah dan Rasulnya ketika saat malam pertama pernikahan itu ada panggilan untuk berjuang bersama-sama Allah dan Rasulnya membela agama ini, maka Handholah berangkat memenuhi panggilan Rasulullah itu. Maka berakhirlah dengan indah kisah Handholah ini, sehingga dalam sirah disebutkan bahwa Handholah menjadi satu-satunya sahabat yang jenazahnya dimandikan oleh malaikat. Sulit memang, tetapi kita pasti bisa meneladaninya. Sahabat Cendekia TV, dari gambaran dua kisah tadi, bagaimana cinta kepada dunia yang akhirnya melelahkan Handholah, dan di satu sisi kisah Handholah bagaimana dia begitu cinta kepada Allah dan Rasulnya sehingga mengakhiri hidupnya dengan indah, bahkan jenazahnya dimandikan oleh malaikat, dan itu jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saat ini kita juga bisa renungkan bagaimana Allah melalui lisan Rasulullah menyampaikan sabdanya tentang perihal cinta dunia. Dari Thauban, ia berkata bahwa telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hampir saja bangsa-bangsa memangsa kalian sebagaimana orang lapar menghadapi meja penuh hidangan. Seseorang bertanya, apa saat itu kita sedikit? Jawab beliau, bahkan saat itu kalian banyak, akan tetapi kalian seperti buih di laut. Allah akan cabut rasa takut dari dada musuh kalian, dan Allah sungguh akan mencampakkan penyakit wahan dalam hatimu. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, apa itu wahan? Beliau menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat terdahulu. Sahabat bertanya, apakah penyakit umat terdahulu itu? Beliau menjawab, penyakit itu telah terlalu banyak, terlalu mewah, menghimpun harta sebanyak mungkin, tipu menipu dalam merebut harta benda dunia, saling memarahi, hasut menghasut, sehingga mereka jadi zalim menzalimi. Hadis riwayat Al-Hakim. Sahabat Cendekia TV, sekiranya cukuplah peringatan dari Rasulullah tadi, dari hadis tadi tentang kabar bahwa ada penyakit yang disebut wahan, cinta dunia dan takut mati. Dan Rasulullah telah memberikan peringatan itu, bahkan diperjelas dalam riwayat Al-Hakim tadi bahwa penyakit cinta dunia itu adalah mereka terlalu mewah, menghimpun harta sebanyak mungkin, tipu menipu dalam merebut harta benda dunia, saling memarahi, hasut menghasut, bahkan saling zalim menzalimi. Sahabat Cendekia TV, maka selanjutnya dengan segala peringatan dari hadis tadi, semoga kita semua terhindar dari penyakit wahan, penyakit cinta dunia dan takut mati. Marilah jadikan cinta kepada Allah
sebagai energi rohani yang menumbuhkan gelora semangat dalam setiap aktivitas kita. Sebagaimana yang pernah tertuliskan dalam sebuah buku, bahwa kalau cinta berawal dan berakhir karena Allah, maka cinta yang lain hanya upaya untuk menunjukkan cinta kepadanya. Jadi ketika kita memulai dan mengakhiri cinta kita karena Allah, maka seandainya pun ada sekian banyak aktivitas dalam kehidupan kita, maka itu adalah bagian cara kita untuk menunjukkan cinta kepada Allah. Imam Ibnu Qayyim dalam Madarijnya menyebutkan ada beberapa cara agar kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga cara-cara ini nanti membuat kita bisa terhindar dari penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati. Bagaimana cara kita menjemput cinta Allah Subhanahu wa taala dari penyampaian Imam Ibnu Qayyim? Beberapa di antaranya adalah, yang pertama, membaca Al-Quran, kemudian mendekatkan diri kepada Allah atau taqarrub ila Allah. Kita jalankan hal-hal yang wajib, kita hiasi dengan ibadah-ibadah sunnah. Sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsi, tidaklah hambaku bertaqarrub kepadaku atau mendekat kepadaku yang semisal nilainya dengan menjalankan hal yang aku fardukan baginya. Dan hambaku senantiasa bertaqarrub kepadaku dan mengerjakan an-nawafil hingga aku mencintainya. Dan jika aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang dia gunakan untuk memegang, dan menjadi kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Jika dia memohon kepadaku, aku pasti akan memberinya. Jika dia memohon perlindunganku, aku pasti akan melindunginya. Dan tidaklah aku ragu terhadap sesuatu yang aku menjadi pelakunya, seperti keraguanku saat mencabut nyawa seseorang mukmin yang tidak menyukai kematian, sedang aku tidak ingin berbuat buruk kepadanya, namun tetapi harus aku lakukan. Indah sekali bagaimana janji Allah kepada orang-orang yang bertaqarrub kepadanya, dan itu membuat Allah memberikan cintanya kepada orang itu, maka orang itu akan mendapatkan sekian banyak balasan sebagaimana yang diungkapkan dalam hadis qudsi tadi. Kemudian cara meraih cinta Allah yang ketiga adalah senantiasa mengingat atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah mendahulukan hal-hal yang dicintai Allah dalam setiap aktivitas kita. Yang kelima adalah senantiasa berusaha menelaah, mengingat, mempelajari, mengambil hikmah dari setiap asma dan sifat Allah. Itu akan membuat hati kita semakin terjaga, akan membuat kita semakin sayang kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat kita semakin ingin meraih cintanya. Kemudian yang keenam adalah mempersaksikan kebaikan dan nikmat Allah, mensyukuri nikmat Allah, melihat hal-hal sekitar kita yang harus kita syukuri, maka itu semakin akan membuat kita cinta kepada Allah. Kemudian yang ketujuh adalah kepasrahan hati secara total di hadapan Allah. Yang kedelapan adalah menyendiri atau khalwat dengan Allah. Dan yang kesembilan adalah bermajelis bersama hamba-hamba Allah yang mencintainya dengan tulus. Sahabat Cendekia TV, sekiranya langkah-langkah yang disarankan oleh Imam Ibnu Qayyim tadi membuat kita semakin cinta kepada Allah, membuat kita semakin taqarrub kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, dan dengan itu semakin membuat kita bisa menghindari cinta kepada dunia dan takut mati. Semoga Allah melindungi kita semua, memberikan petunjuk kita semua, memberikan kebarokahan kita semua, apalagi di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Semoga semakin membuat kita dekat kepada Allah, cinta kepada Allah, dan dengan itu kita semakin dekat kepada surganya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.